Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjumin nayyirat. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang mendudukkan dan mengumpulkan kita pada siang hari ini bukan karena kesehatan kita semata, bukan karena waktu luang kita semata, dan juga bukan karena kekuatan kita semata. Kita berkumpul di tempat ini semata-mata karena karunia Allah, karena rahmat Allah kita didudukkan dan dikumpulkan di tempat ini. Berapa banyak kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah ingin melakukan kebaikan. Jarak antara dirinya dengan kebaikan cuman satu jengkal. Cuman tinggal selangkah lagi dia melakukan kebaikan. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi takdir dan keinginan Allah mengatakan dia harus melakukan keburukan. Dan dengan usahanya akhirnya juga dia tidak jadi melakukan kebaikan. Padahal kebaikan itu digambarkan oleh Rasulullah cuman tinggal satu jengkal saja. Dan juga berapa banyak kata Nabi besar Muhammad SAW, orang yang sudah siap melakukan keburukan, antara dirinya dengan keburukan cuman tinggal satu jengkal, cuman tinggal selangkah lagi. Tapi beruntunglah dia dapat rahmat Allah, beruntunglah dia dapat kasih sayang Allah, hingga akhirnya keburukan yang rencananya akan dilakukan, walaupun cuma tinggal satu jengkal lagi, akhirnya dia berbalik malah melakukan kebaikan. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di taman-taman surga, yang insya Allah jika apa yang kita dengar bisa diterapkan. Insya Allah apabila apa yang kita dengar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa terhindar dari yang namanya musibah agama. Sudah pernah dan sering kita bahas, bahkan dalam setiap pengajian kita insya Allah kita berusaha selalu menutup pengajian kita sebelum doa kafaratul majlis dengan doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di antara isi doa tersebut ada dua. Yang pertama di antaranya kita mengatakan wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunia. Perhatikan ibu bapak sekalian, setiap akan menutup majlis kita bilang Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunia. Perhatikan baik-baik sampai para imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi di akhir-akhir Ramadan selalu mengulang-ulang doa ini dalam mulut mereka, di mana salah satunya kita diminta sama Allah biar apapun dari ujian atau bahasa agamanya musibah yang disebut dengan musibah dunia, seberat apapun, karena kita yakin dengan janji Allah, maka hati ini akan menjadi terasa ringan,
terhadap musibah ujian tersebut. Berapa banyak baru cuman kehilangan sedikit, baru sakit sedikit, marah-marahnya sampai 3 hari seminggu istrinya jadi sasaran, anak-anaknya jadi sasaran, cuman gara-gara sakit gigi. Ada orang bapak sekalian, cuman gara-gara sakit gigi yang jadi sasaran siapa? Ada nggak begitu? Nggak ada. Mau motorin sasaran. Maka kita minta sama Allah, ya, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Musibah dunia, ya, seperti sakit, seperti kehilangan, seperti bangkrut, seperti kerugian dan yang sejenisnya, itu ketika Allah timpakan pada diri kita karena kita yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah bahwa musibah yang seperti itu ngampunin dosa, ngangkat derajat, doa bisa dikabulkan dan lain sebagainya, hingga ketika orang itu terus dapat musibah, ketika mati dia bisa bersih dari dosa-dosanya. Asal dia ingat aja. Permasalahannya kan nggak ingat ini, atau dibikin lupa sama syaitan. Ketika seseorang ingat akan timbul keyakinan akan janji yang diberikan oleh Allah kelak, maka hatinya akan menjadi tentram. Dan ingat Bapak-Bapak sekalian, bahwa ancaman-ancaman masa depan yang buruk, ancaman-ancaman masa depan yang menakutkan, itu sebenarnya akan menjadi sesuatu yang ketika orang muslim ingat janji Allah, dia akan tenang. Karena Bapak Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sehati-hati siapapun, sewaspada apapun orang yang berusaha menghindar dari musibah dunia, tetap kalau anak udah takdirnya nggak bisa dihindar. Ya, sewaspada apapun, makanya udah hati-hati. Iya. Olahraganya udah terjaga, minumnya udah lebih dari 2 liter sehari. Apalagi? Kalau emang udah takdirnya, sehati-hati apapun, maka tetap apabila Allah ingin orang itu dikasih yang namanya musibah dunia, tetap bakal dapat. Gak bisa dihindari. Dan gak boleh kita minta biar tidak dikasih musibah dunia, gak boleh. Kita cuma bisa minta, ya Allah, jauhkan saya dari hal-hal yang bisa membahayakan. Kita cuma bisa bilang seperti itu. Gak boleh kita minta, ya Allah, jangan kasih saya sakit lagi, cukup kali ini saja, saya sudah capek ngadepin sakit. Gak boleh. Karena itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan musibah dunia. Tapi yang satu lagi disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan musibah dunia. Wala taj'al musibatana fi dinina. Kalau tadi musibah dunia kita nggak boleh minta, ya biar dikasih, atau apa namanya, biar jangan dikasih musibah dunia. Ya Allah, cukuplah kali ini gempa, jangan gempa-gempa lagi ya Allah ya. Nggak boleh. Kita bilang seperti itu. Tapi ada yang namanya musibah dunia, yang Nabi Muhammad ngajarin anak kita untuk bilang apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Bahkan 2 kalimat lagi, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ada 3 kalimat nih. Mudah-mudahan udah pada hafal semua. Yang belum hafal nanti laporan dengan kawan-kawan biar dikasih lagi ulang doa. Di mana kita diajarin sama Rasulullah untuk mengucapkan, ya Allah, jangan jadikan kami yang mengucap ini tertimpa musibah agama. Tertimpa musibah agama, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, gelap.
nggak tahu mana perintah, mana larangan, bodoh. Nggak tahu ketika punya duit harus diapain, itu namanya sufaha. Jadi kalau bapak, ya, ibu baca Al-Quran, surah Al-Baqarah, jilid 2, ya, apa juz 2, ya, ya, ya. Juz 2 itu pertama kalimatnya apa? Saya qulu sufaha, ya. Disebut dengan sufaha adalah orang yang tidak tahu mengelola hartanya. Di antara makna sufaha adalah orang yang nggak ngerti mengelola hartanya. Ketika punya duit ini harus diapain. Itu namanya sufaha, safi. Orang kalau sudah terjerumus kepada safi atau jamaknya sufaha, Bapak-Bapak sekalian, maka dia akan mendapatkan dosa karena sebab hartanya. Orang kalau jadi sufaha, wala taj'alna minas sufaha, ya Allah jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang yang bodoh, nggak ngerti kalau punya duit, ini duit buat diapain. Karena ketika seorang sahabat di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya duit, dia laporan dulu sama Nabi. Besok-besok nih, yang punya duit harus tanya dulu sama Ustaz. Ya Rasulullah, inna limalun kaifa asna. Ya Rasulullah, saya punya harta, apa yang harus saya lakukan? Coba lihat tuh. Ada gak kira-kira itu? Kalau nanya, iya. Coba lihat bagaimana. Karena sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, bahwa harta itu yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Harta itu yang halal akan dihisab, akan ditanya, lo dapat dari mana? Terus dikemanain lagi tuh harta? Itu bukan ditanya dari mana dan dikemanakan. Ingat tuh, pertanyaan harta ada dua minimal. Apa itu? Dari mana? Berani jawab gak itu? Ya Rasulullah, inna limalun kaifa asna. Ya Rasulullah, aku punya harta, gimana? Apa yang harus aku lakukan? Itu yang harus jadi sumber pengetahuan kita, sehingga kita tidak dinilai minas sufaha, termasuk orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu menggunakan hartanya, Bapak Ibu sekalian, itu akan terjerumus kepada salah satu dari dua dosa besar. Kalau enggak musrifin, ya mubadzirin. Kalau enggak dia disebut dengan israf, orang yang menggunakan hartanya tidak sesuai aturan sebau-baunya, itu disebut dengan israf dalam surah Al-An'am. Allah bilang, Allah tidak suka dengan orang yang israf, berlebih-lebihan. Apa maksudnya berlebih-lebihan? Dia menggunakan harta tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang tidak diinginkan oleh Nabi besar Muhammad. Ataupun jatuh kepada mubadzirin. Dia menggunakan harta untuk yang halal, cuman berlebih-lebihan. Maka Bapak-Bapak sekalian di sini, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa lihat keterangan hadisnya di dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-majalisu bil amanah illa thalathata majalis, majlisun yusfaku fihi damun haram, wa majlisun yustahallu fihi farjun haram, wa majlisun yustahallu fihi malun min ghairi haqqin. Rasulullah mengatakan setiap perkumpulan harus diikuti,
Setiap perkumpulan harus diperhatikan. Tentu perkumpulan yang baik, kecuali pada 3 pertemuan ini. Semua orang yang ngajak gabung kita di grup WA perlu untuk diikuti, kecuali grup-grup WA yang mengarahkan kepada salah satu dari 3 ini. Karena kalau ditanya nggak tahu untuk Bahagia ada berapa grup WA di HP. Pak Kurdi ada berapa grup WA? Hah? Ada 10. Alibasa berapa? Kecuali hal yang harus dihindari adalah yaitu pertemuan, perkumpulan, pertemanan yang satu mengarahkan ketika bisa sampai terjadinya tertumpahnya darah yang haram. Bapak ibu-ibu, ngarahin senjata dengan mata pisaunya saja itu sudah dilarang dan dilaknat oleh malaikat Allah. Apalagi sampai tertumpahnya darah. Zaman sekarang Bapak ibu sekalian, yang gak sepaham manas-manasin, yang gak sepaham ngolok-ngolokin. Bapak ibu-ibu, yang perlu untuk kembali kita ingat, ketika Islam melarang sesuatu, Islam juga melarang kepada kita muqaddimahnya. Bapak ibu-ibu, ketika Islam melarang sesuatu, contohnya ya, Islam melarang pembunuhan misalnya. Islam melarang pembunuhan, maka muqaddimah, pembukaan yang bisa mengarahkan seseorang kepada pembunuhan itu juga dilarang. Ketika Islam melarang perzinahan, maka muqaddimah yang menjurus kepada hal tersebut juga dilarang. Maka yang harus kita ingat, jangan sampai, apalagi yang suka baca medsos, media sosial, berita YouTube, lebih sering lihat berita YouTube daripada berita Al-Quran. Ini hal yang mengerikan, bisa terjerumus. Ingat, bukan cuma membunuh yang dilarang, tapi juga apa? Hah? Pembukaannya, hal yang bisa menjerumuskan, yang bisa mengarahkan kepada hal tersebut. Semua perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka semua sebab-sebab yang bisa menjerumus kepada perbuatan yang dilarang tersebut, hukumnya juga apa? Hukumnya juga dilarang. Ingat, Bapak-Bapak sekalian, jangan macam-macam dia menjelang 2024. Diingatkan dari sekarang, Bapak-Bapak sekalian. Hati-hati Bapak-Bapak sekalian, yang bisa merubah keadaan itu adalah iman, ketakwaan, amal soleh kita, bukan si fulan dan si fulan, bukan. Maka perhatikan, jangan sampai kita ikut hal-hal yang bisa kedepannya menjadi sebab apa? Terjerumusnya, tertumpahnya darah yang tidak halal. Begitu juga pertemuan-pertemuan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan perzinahan. Gara-gara yang tadinya nggak pernah ketemu, teman SD, teman SMP, ikut reunian, akhirnya kenal, tukar-tukaran nomor HP, janjian makan bareng, terus ada begitu ibu suami, Bu, ada suaminya gitu. Nyata.
Begitu juga kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa majlisun yustahalu fi malun min ghairi haqqin. Hati-hati ya. Ibu dalam sebulan berapa kali ikut arisan? Itu arisan bayar apa enggak, Bu? Ya. Bayar. Berapa paling kecil? 10.000. Berapa paling kecil? Berapa paling kecil? Katakanlah 20. Sebulan sekali. Berapa kali arisan? Berapa kali arisan? Berarti berapa kali sebulan, Bu? 4? Kalau 20 kali 4? Masya Allah. Yang halal harta itu akan apa? Yang halal akan diizah. Yang haram akan diajar. Ketika seorang sahabat nanya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku punya harta dan apa yang harus aku lakukan? Pertama kali adalah untuk dirimu, untuk apa yang berkaitan dengan kewajiban dirimu, terus keluargamu. Minimal kalau dia belum punya istri, dia adalah ibunya. Kalau punya istri, hendaknya dia pilih salah satu. Kalau memang istrinya punya duit juga, istrinya punya penghasilan juga, maka orang tuanya yang harus didahulukan. Ingat Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa haram hukumnya kita sedekah sama orang kaya, nggak boleh. Itu grup arisan itu orang-orang kaya apa orang miskin kira-kira? Kalau cuma sebatas ngasih hadiah sebagai bentuk tali kasih, tidak jadi masalah. Maka berhati-hati Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, dengan pertemuan-pertemuan yang diingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Sahih Muslim Rasulullah mengatakan, satakunu fitanun al-qa'idu khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastasrifuhu wa man wajada fiha malja'an falyu'id bihi. Akan terjadi fitnah-fitnah, yaitu ujian-ujian yang bisa merusak agama, ujian-ujian yang bisa merusak iman. Kalau dalam hadis yang lain, berapa banyak dengan ujian tersebut orang di pagi harinya beriman tapi sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya udah kafir. Karena mereka ikut nimbrung, ikut komentar, ikut ngasih like, ikut ngasih jempol, tanda suka. Hati-hati kalau cuma ya, hati-hati tuh. Ya. Oh jangan lupa itu apa namanya itu? Secret. Hati-hati. Kalau yang kita kasih apa? Apa tuh namanya gua tahu. Kalau yang kita kasih tanda itu lama-lama dia bisa menghasilkan uang kalau uangnya dipakai untuk yang haram. Maka kita termasuk orang yang ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita termasuk orang yang tolong menolong dengan apa? Dengan dosa dan perbuatan permusuhan. Kalau yang dibicarakan politik itu, politiknya yang dibicarakan itu orang kesukaan kita, kita pencet itu suka, akhirnya kita tertipu. Digunakan hasil dari uang YouTube yang dihasilkan, itu menghasilkan uang, dipakai lagi untuk menjelekkan orang. Gara-gara apa? Gara-gara kita ikut apa? Ikut nimbrung,
Maka kata Rasulullah, berdiam diri, berlindung, tidak ikut campur itu lebih baik. Yang berdiri, kata Rasulullah, lebih baik daripada orang yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Diingatkan Bapak sekalian, kita ini nyari selamat. Nyari selamat di mana? Nyari selamat dari azab kubur, nyari selamat dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita hadir di tempat ini biar kita tahu sedikit banyak. Kita tidak tertimpa yang tadi sudah dibicarakan, musibah agama. Kalau musibah dunia nggak lebih dari 5 kerugian. Musibah dunia itu nggak lebih dari 5 kerugian. 1 kerugiannya cuma kehilangan harta. 2 kerugiannya paling cuma kehilangan pekerjaan. 3 kehilangannya cuma kehilangan kedudukan dunia. 4 kehilangannya paling cuma kehilangan salah satu anggota badan. 5 paling kehilangannya kehilangan nyawa. Cuman 5 itu saja. Nggak apa-apa saya ulang biar pada hafal semuanya. Orang kalau tertimpa musibah dunia, ibu-ibu bapak sekalian, ruginya cuma berapa? Ruginya cuma 5. Cuman 1 bisa cuman kehilangan hartanya, tapi badannya masih ada. Cuman apa? Kehilangan pekerjaannya, tapi simpenannya masih ada. Cuman apa? Kehilangan kerjaannya, masih ada lagi bayang-bayang kerjaan yang baru yang bisa dia dapat. Kehilangan apa lagi? Orang yang nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Ada orang yang mungkin sakit gula, kakinya dipotong. Ada orang yang mungkin gulanya sudah tinggi, matanya buta. Ada janji dari Nabi Muhammad, orang yang sabar dengan kehilangan salah satu buah matanya, itu ada janji surga dari Nabi besar Muhammad. Musibah malah dapat pahala, musibah malah dijanjiin surga. Tapi orang yang tertimpa musibah agama, Bapak Ibu sekalian, dia nggak tahu gimana cara mengelola hartanya. Dia nggak bisa ngebedain mana utang yang dibolehin, mana utang yang nggak dibolehin. Dengan senang hati, Bapak Ibu sekalian, orang itu menerima keinginan kita. Kalau kau mau ngutang sama saya, nanti lebihin bayarnya 100.000. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, jangan rahmati Allah, walaupun ada pendapat yang dimakruhkan, tapi yang lebih tepat adalah diharamkan hukumnya ketika seseorang Ayo. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubata wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai' a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Ingat Bapak-Bapak sekalian, ini yang perlu kita pinter dalam hidup di dunia kalau mau selamat di akhirat. Cuman ini yang harus kita pinter. Selainnya relatif.
boleh diraih kepinterannya, boleh enggak. Ketika salah seorang sahabat bertanya dalam hadis Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan orang yang sholatnya cuman sholat 5 waktu?" Yang sholatnya cuman sholat 5 waktu, puasanya cuman puasa Ramadan. Dia bilang tidak menambahkan dengan puasa-puasa atau sholat-sholat sunnah. Kelihatannya biasa-biasa, tapi ada kelanjutannya. Bagaimana menurut pendapatmu jika aku sholatnya cuman sholat 5 waktu, puasanya cuman puasa Ramadan, tapi aku menghalalkan apa yang memang dihalalkan dan mengharamkan apa yang memang diharamkan. Ingat tuh, berarti 4 perkara ini kita wajib pinter. Ada 4 perkara yang hukumnya kita semua wajib pinter, nggak boleh enggak. Apa yang pertama tadi? Cara sholat yang benar gimana? Berikut aturan-aturan. Yang kedua apa? Yaitu tentang puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Pinter tentang apa? Pinter tentang apa? Perkara yang dihalalkan. 4, pinter tentang apa? Tentang perkara-perkara yang diharamkan. Ya Rasulullah, kira-kira kalau saya cuma punya 4 ini, kira-kira menurut pendapatmu udah bisa masuk surga atau belum? Maka Rasulullah bilang, "Na'am, kamu sudah bisa masuk ke dalam surga." Pinter terhadap 4 perkara. Kita cek kepinteran kita terhadap 4 poin itu udah berapa persen. Berapa banyak perempuan yang gak tahu keharaman-keharaman yang ada di rambutnya. Karena dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ada perkara-perkara yang diharamkan. Dari mulai ujung rambut. Rambut, apa yang diharamkan dari rambut, Bu, Bapak? Apa yang diharamkan dari rambut? Menyambung rambut. Apa yang diharamkan dari mata? Apa yang diharamkan dari pikiran? Apa yang diharamkan dari telinga? Apa yang diharamkan dari mulut? Ini yang paling banyak. Apa yang diharamkan dari perut? Apa yang diharamkan dari tangan? Apa yang diharamkan dari kaki? Apa yang diharamkan dari kemaluan? Kita udah seberapa persen taunya? Perkara yang memang kelihatannya gampang tadi ditanya sama sahabatnya, Rasulullah, "Ara'aita idza shallaitul maktubata wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah?" Qala na'am. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan orang aku ini yang sholatnya cuma sholat 5 waktu, puasanya cuma puasa Ramadan, cuma mengerjain apa yang dihalalkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Aku nggak nambah dengan yang lainnya. Kira-kira udah bisa masuk surga apa belum? Sudah, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang bangga sedekah pergi haji umroh, berhasil menyekolahkan anaknya hingga S1, S2, S3, cuman dari hasil curang nimbang karet. Alhamdulillah. Karena apa namanya? Apa di dalam surah Al-Kahfi itu
bahkan apa? Bahkan di antara makna tafsir dari alhaakumut takatsur, di antara makna tafsir dari alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu maknanya Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia, saling berlomba-lomba dalam urusan dunia itu menjadikan kamu banyak lalai hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir itu, Bapak Ibu sekalian, bisa diartikan orang itu kalau sudah terlena dengan dunia, dia bisa lalai sampai mati. Itu makna yang pertama. Atau dia bisa lalai tetap membanggakan dunia sampai-sampai ketika dia ziarah ke kuburan. Itu bapak saya dulu itu tuh, waktu masih hidup, itu kerjaannya luar biasa. Itu paman saya itu tuh. Itu jadi kalau ziarah kubur yang dibanggain sama orang yang udah mati apa? Tetap urusan dunianya. Dan kebiasaan di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, kata Al-Quran, adalah membanggakan kesuksesan anaknya dalam urusan dunia. Di rumah ada foto suami, istri, anak-anaknya, cucu. Nah, Pak, ini siapa? Oh, ini anak saya. Oh, dia sudah tamat di UNIF. Lalu dicek baca Qurannya nggak becus. Ini cucu saya, Pak. Oh, dia sudah juara 1 nyanyi. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa pernah cerita Alhamdulillah dengan maksud biar bisa ditiru Alhamdulillah dengan karunia Allah, walaupun cucu saya ini masih kelas 1, dia sudah hafal amma yatasa'alun. Mudah-mudahan dijaga sama Allah, mudah-mudahan cucu bapak bisa ikut seperti itu. Itu namanya tahaddusan bin ni'mah. Berapa banyak yang cerita seperti itu orang tulis 9 RW 3 sama kawan-kawan? Ada. Lebih banyak mamerin dunia apa lebih banyak mamerin akhirat? Oh, anak saya sih udah gak nyusahin saya, udah gak minta duit lagi sama saya, paling itu yang banggain. Benar gak? Merasa dirinya udah sukses ngedidik anaknya, sehingga anaknya udah gak minta duit lagi sama dia, bahkan ngasih duit sama dia. Itu tujuan mendidik anak. Seperti itu tujuan mendidik anak. Berdahar kita bilang dalam setiap sebelum menutup majelis kita, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan pada diri kami ilmu yang paling banyak menguasai diri kami adalah ilmu dunia. Dan jangan sampai dunia itu menjadi target utama dalam diri kami yang seperti inilah umat Islam harus tahu. Bukan memikirkan bagaimana nanti kalau Indonesia resesi, bagaimana nanti kalau Indonesia ngapain tak perlu diurusin gitu. Apa malam nonton tontonan seperti itu? Nggak habis-habis. Sementara dia nggak tahu mana hukum halal, mana hukum haram, sehingga dia hanya bangga bisa pergi umrah dengan hasil curang nimbang karet dan sawitnya. Alhamdulillah bisa umrah. Umrah apa? Alhamdulillah anak saya sudah tamat S1, S2 dari hasil apa? Harta yang batil, harta yang haram. Innallaha la yamhusayyi bisayyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejahatan, keburukan dengan keburukan. Seorang yang mendapatkan duit dari harta yang haram
itu disebut keburukan. Ketika dia bersedekah, sedekahnya disebut dengan keburukan. Sedekahnya, infaknya, zakatnya, umrahnya, ngasih nafkah anak istrinya, berarti dia sudah melakukan perbuatan yang haram. Ketika anak istrinya makan dari harta yang haram, si bapak yang nimbang karet curang, dia dapat dosa apa yang dimakan istri dan anaknya. Gara-gara siapa? Si anak bisa lulus S1. Sebab siapa? Sebab bapaknya. Dari mana duit bapaknya? Sejumlah duit kos yang dikeluarkan, sejumlah duit semester yang boleh digunakan, sejumlah jajan bulanan si anak yang boleh dipakai. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diadab. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil harta yang haram, maka fannaru awla bihi, maka nerakalah yang lebih cocok untuk dirinya. Alladzina yaquluna amwalal yatama innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Ketika Allah bilang dalam surah An-Nisa, di awal-awal surah An-Nisa, menggambarkan dan ini untuk semua makanan yang haram. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, termasuk orang-orang yang makan harta haram, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka berarti saat itu dia sedang menyantap menu dengan menu api neraka. Jangan sampai bikin ngantuk pembicaraan yang seperti ini. Jangan sampai bikin kita tidak nafsu dengan pembicaraan yang seperti ini. Karena sekali lagi memang syaitan itu di antara bentuk godaan ini kan memutarbalikkan fakta. Allah bilang, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan kamu dekat-dekat, wahai Adam dan Hawa, dengan pohon ini kamu akan termasuk orang yang zalim. Baru dekat-dekatnya aja. Tapi ternyata setan bilangnya apa? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Maukah engkau aku tunjukkan satu pohon yang bikin engkau terus awet muda, gak bakal mati-mati, dan engkau akan mendapatkan kekayaan yang banyak. Allah bilang jangan dekat-dekat, bisa zalim. Setan bilang apa? La ilaha illallah. Perkara-perkara yang seperti itu yang harus kita pintar. Perkara-perkara seperti itu yang kita harap untuk bodoh. Kita bertaubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Dan sekali lagi, Bapak Ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kalau taubat dari meninggalkan sholat, taubat dari meninggalkan puasa, taubat dari hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam misalnya, itu kita bisa cukup beristighfar, menyesal, menangis, minta ampun sama Allah. Habis wudhu langsung kita salat taubat 2 rakaat. Itu bisa mewariskan ampunan dari Allah. Tapi kesalahan menyangkut kepada manusia, bapak-bapak ibu sekalian, itu tidak cukup hanya sekedar minta maaf saja. Barang yang sudah kita ambil, seperti harusnya timbangannya
50 jadi 60, berarti yang 10 punya siapa? Punya orang lain. Nggak cukup kita minta ampun atau minta maaf, itu harus dikembalikan. Nggak cukup minta maaf, yang harusnya 50 jadi 60, berarti yang 10 harus apa? Ya Allah ampuni udah ngambil aku 10, cukup gitu. Hah? Harus apa? Harus dicari orangnya di mana? Enggak ketemu orangnya. Cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya enggak ketemu, Bapak-Bapak sekalian, ada jalan yang kemungkinan bisa diterima sama Allah, yaitu menyedekahkan harta yang sudah kita ambil. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti dia ridha kita sedekah atas namanya. Tapi ketika seseorang sudah sedekah atas namanya, 20 tahun kemudian kita lagi perjalanan ke Jawa, kita lagi naik pesawat, ngobrol yang di samping kita ahli warisnya. Selesai nggak sedekah ini? Selesai nggak sedekah ini? Walaupun ya, duit yang kita rampas 10 juta, kita sedekahin 20 tahun kemudian kita ketemu ahli warisnya. Ngobrol ternyata dia cucunya. Saya sebenarnya ya, sudah ngambil dulu, ya, merampas duit kakek Anda. Ya. Kira-kira Anda ridho apa enggak? Saya udah sedekahin sih. Ya. Ya, ada cucunya, ya kalau cuma 10.000, 20.000, kamu berapa? 10 juta. Ya enggak lah ya. Kalau nggak ketemu sama ahli warisnya, ketemu nanti di mahsyar. Kalau nggak ketemu di mahsyar, ketemu di kantara yang disebut sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang udah berhasil melewati jembatan Sirat terus diberhentiin. Dia udah berhasil, tinggal selangkah lagi masuk surga istilahnya. Diketemuin sama orang yang dulu dizaliminya. Itu paling nyesek Bapak dan sekalian istilahnya. Udah berhasil melewati jembatan Sirat, apa? Diberhentiin karena ternyata ada orang yang gak ridho dengan perbuatan zalim yang sudah dilakukannya waktu di dunia. Akhirnya gimana? Gua gak ridho. Balas gimana nih? Ya, balas diri masuk neraka. La ilaha illallah. Rabbi ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li khataayaya wa 'amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir li khati'ati, ampuni kesalahanku, wajah kebodohanku, wa israfi, perbuatanku yang selalu melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan Engkau yang lebih tahu terhadap apa yang sudah aku lakukan. Kalau dalam Sayyidul Istighfar kita selalu mengatakan wa abu'u laka bidzambi. Ya. Di situ kita nggak perlu nyebutin dosa-dosa kita secara detail. Ada jalan gampang dari Rasulullah yang Rasulullah ajarin. Bayangin dan ngakuin di depan Allah, wa abu'u laka bidzambi. Aku apa itu? Apa itu artinya? Apa? Wa abu'u bidzambi apa artinya? Dan aku ngaku. Dan aku ngaku
mengaku kepadamu akan dosaku. Pengakuan itulah yang ingin didengar oleh Allah, sehingga fataba alaihi, ketika Adam bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku zalamna anfusana. Apa yang bisa kita ingat dari perbuatan dosa, ya diingat. Tapi sekali lagi, kalau berkaitan dengan harta tidak aman, tidak cukup hanya mengatakan wa abu bidambi. Harus apa? Harus dikembalikan. Minimal kita juga mendoakan Allahumma fa'ayyuma mu'minin. Ingat tak? Betul-betul dibagi. Belum lagi apa lagi? Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika apa salah? Apa berna? Apa? Astagfirullah. Ya. Bagi kan dulu. Kau dulu. Kau kalau kertas Sudah di dalam buku. Dalam bukunya sudah dibagi. apa? Sudah dibagi. Di antara doa Nabi Muhammad Bapak, nih ibu-ibu kalau mau laporan nggak punya laporan sama siapa? Sama siapa? Sama Pak Guru. Iya maksudnya jangan sampai cuma dengan aduh kok saya cuma dengar ya laporan sama Mas Karno, apa Pak Kurni, apa Tri, apa Mbah Gio, ya nanti biar mereka ngelanjutin sama Mas Esti. Karena di antara doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, siapapun orang mukmin juga yang lain yang pernah aku sakiti, yang pernah aku celak, yang pernah aku zalimi, maka jadikan itu semua penyebab mereka bisa dekat denganmu di hari kiamat. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita udah tulus ngedoain mereka, orang yang kita zalimi, ya mudah-mudahan di akhirat dia bilang ini siapa nih kok dosa gua habis. Itu tuh yang menzalimi kamu dulu ngedoain kamu. Ya mudah-mudahan dengan doa seperti itu akhirnya dia maafin kita. Cuma diketemuin dulu nanti pasangnya sama dia. La ilaha illallah. Faham ya Bapak sekalian? Dari pelajaran kita siang hari ini yang mudah-mudahan kita termasuk ahli jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak dimasukkan surga oleh Allah. Bukan surga yang paling bawah, tapi kita kepengen surga Firdaus tanpa dihisab. Di belakang Nabi besar Muhammad SAW, di belakang para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga jika Allah mengaruniakan hal tersebut kepada kita, setiap diri kita yang hadir, maka dengan izin Allah, sebagaimana yang Allah bilang dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Karena orang yang ada di surga bawah, orang yang sudah, bahkan orang yang masuk neraka, orang yang ada di surga bawah atau orang yang ada di neraka, itu gak mungkin bisa silaturahim sama yang di atas. Tapi orang yang di atas bukan cuma diizinkan bersilaturahim kepada yang di bawah, diizinkan suruh turun ke bawah, suruh masuk ke neraka, suruh ngambil orang-orang yang dikenalnya dari saudara-saudaranya atau teman baik di dunia untuk tinggal bersama
surga Firdaus. Ya Rab, saksikanlah. Sesungguhnya kami telah mendengar, sesungguhnya kami telah mempelajari sedikit apa yang Engkau haramkan, apa yang Engkau larang. Berikan kekuatan pada diri kami, semua yang hadir, saudara-saudara kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, untuk bisa menerapkannya. Ikfina bihalalika an haramik, ikfina bihalalika an haramik, ikfina bihalalika an haramik, ikfina bihalalika an haramik, ikfina bihalalika an haramik. Ya Allah, jadikan kami orang yang hanya merasa cukup dengan yang halal, sehingga tidak membutuhkan semua yang diharamkan. Dan Nabi Muhammad SAW apabila berdoa, beliau sering mengulang doanya sampai 3 kali dan berlebih-lebih. Innallaha yuhibbu ilha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah suka dengan orang yang ketika berdoa melakukannya dengan ilha, dengan cara mengulang-ulang agar lebih meresap, agar lebih menunjukkan memang dia butuh sama Allah, memang dia butuh dengan doa tersebut agar dikabulkan oleh Allah. Kita berilha, Allahumma qfina bihalalik, Allahumma qfina bihalalika an haramik, 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 Allahumma qfina bihalalika an haramik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang hanya merasa cukup dengan yang Engkau halalkan saja, tidak butuh dengan yang Engkau haramkan ya Rabb. Allahumma qfina bihalalika an haramik, Allahumma qfina bihalalika an haramik, Allahumma qfina bihalalika an haramik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang selalu ingat, tidak menjadikan syaitan berhasil melupakan apa yang sudah sedikit kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.